Selamat pagi. Ya, silakan Kamera, Suneo, Bang. nyalakan kamera. Muslim, Bang? Kamera. Muslim. Oke, silakan Suneo. Saya harus menolong dia, Giant. Giant, tolong saya, tolong Lobita. Suneo. Ya, Suneo, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yang mau saya utarakan itu terkait ini apa? Yang tema semalam itu loh. Tema semalam. Yang mana itu? Banyak soalnya temanya sudahan kita bahas. Itu seru itu kayaknya yang semalam itu. Saya minta naik, tadi malam nggak naik-naik. Ya kan ngantri, yang naik kan banyak. Ya makanya itu. Silakan. Apa yang semalam? Yang sampean bilang apa itu? Tuhannya orang Kristen, orang Islam, terus orang Yahudi itu sama apa enggak itu kan? Oh ya. Jadi itu kalau menurut Anda gimana itu? Sama apa enggak kira-kira? ya beda lah gimana? Masa Tuhannya Islam sama Beda. Tuhannya Yahudi sama? Sekarang saya tanya, Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang Shinto sama enggak? Jangan dibisu-bisukan, Ya Bang. beda dong. Enggak, ini kita enggak usah ke yang lain kan, temanya kan Kristen, Islam sama Yahudi. Oke. Tuhannya Kalau orang Islam, Shinto yang lain udah jelas beda. Oke. Tuhannya orang Islam sama Yahudi sama Nasrani beda nggak? Kalau menurut keterangan Abang bisa dari... duduk dulu, Bang. Coba duduk dulu begitu, biar Anda nggak sambil muter-muter. Saya ngelihatnya seperti tergoncang ini, saya mumet saya. Duduk gitu yang bagus gitu. Lagi nyari tempat duduk yang nyaman. Nah, gitu kan keren. Bila perlu agak geser dikit tuh biar backgroundnya bagus tuh, nggak belang-belang begitu. Anda kalau di foto begitu, nah gini kan keren. Keren. Oke. Menurut Anda, Ya. Jangan menurut Anda sebenarnya. Menurut Al-Quran. Enggak, bukan menurut saya. Kalau saya semalam itu baca apa ya, Matius ayat berapa itu saya juga nggak paham sih. Cuman saya baca itu. Itu di situ dia bilang untuk menyembah Allah gitu. Oh. Jadi nggak ada di dalam Matius Allah itu nggak ada. Ada, Bang, ada. Matius berapa Bang, ya semalam itu ya? Di dalam Bible tidak pernah ada kata Allah Tuhannya orang Islam. Nah, itu yang jadi pertanyaan sekarang saya tanya. Kan kalau di agama Kristen itu kan disebut Tuhan Allah gitu ya. Allah Betul itu bukan itu? Allah lah gimana? Dari mana Allah kok Allah sih? Jadi Allah sama Allah itu beda ya? Ya beda lah gimana? Kalau Allah itu terjemahan. Kalau kata Allah itu kata yang ada di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Diterjemahkan dari kata Theos atau kata Elohim. Ya. Diterjemahkanlah jadi Allah. Sementara di dalam terjemahan Al-Quran itu diterjemahkan dari alif lam lam ha. Allah. Iya betul. Iya betul. Dan itu tidak merujuk kepada sosok yang sama. Ya itu kan menurut Bang Edis. Tapi bukan menurut saya. Kalau menurut saya setelah baca Matius berapa itu semalam, ternyata sebenarnya sama gitu. Hanya mungkin kalau zaman dulu itu masih pakai bahasa Ibrani ya. Terus ada terjemahan bahasa Indonesia juga gitu kan. Jadi kalau mohon maaf nih Bang Edis, ini saya berkata ini bukan atas dasar diri saya sendiri, maksudnya kalau Bang Edis bilang Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Yahudi, konteksnya itu sama kalau saya bilang, tapi bukan yang maksudnya yang Yesusnya yang ini bukan ya. Nyama-nyamain konteks Allahnya itu sama.
Nyama-nyamain mereka nih. Ya, memang orang Islam nih ngemis Tuhan sama orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa orang Islam ngemis-ngemis biar Tuhannya sama dengan orang Yahudi dan Nasrani? Coba. Bagi dong, bagi Tuhan dong. Masa agama Islam ngemis Tuhan dari Yahudi dan Nasrani gimana nih? Bagi dong Tuhannya dong, bagi dong. Itu persepsi Edis yang salah itu. Kok persepsi? Nanti coba nih saya buka. Saya buka dulu ini ya, laptop dulu. Silakan. Saya searching dulu, semalam saya sudah searching. Nanti coba ditanggapi Bang Edis. Pernyataan Yesus tentang Allah. Jadi lagi. Padahal kemarin sudah pernah kita bahas ya. Saya tidak tahu dulu orang Islam waktu sekolah diajarin nggak membaca huruf Latin. A, L dibaca. Nah, terus? A, L dibaca. Al. Ditambahin terus? AH. A-L-L AH dibaca. Allah. Kan mulai. Au. Kalau au itu A-O. Allah gitu. Aduh. Sekarang gini. Bagaimana sih kalian? Makanya saya bilang teman-teman ini harus menjadi pihak Kementerian dan Kebudayaan, Mendikbud, saya nggak tahu namanya sekarang menteri apa, tapi Menteri Pendidikan ini harus memulangkan semua orang Islam ke SD kelas 1. Karena apa? Karena tidak bisa membaca dengan benar. Gimana nih? Suneo, jangan keluar dari aplikasi. Aduh, dia keluar dari... Suneo, kalau Anda keluar dari aplikasi, kami tidak bisa dengar. Nah, Anda jangan keluar dari aplikasi TikTok, itu nggak boleh. Kalau Anda keluar dari aplikasi, yang ada gambar Anda itu terjeda. Coba. Huruf A dibaca A. Huruf L dibaca L, betul. A-L-L-A dibaca Allah atau Allah. Coba. A-L-L-A dibaca apa? Betul, ya udah. Enggak, saya tanya dulu. A-L-L-A dibaca apa? Hah? Sudah. Iya, Allah. Oke, ditambah H. Terus kenapa kau baca Allah? Itu memang harus dibaca seperti itu. Yang harus dibaca Allah itu hurufnya huruf hijayah, Suneo. Di dalam kalau hurufnya alif, lam. Di dalam bahasa Arab pun. Iya, saya paham. Emang kita baca bahasa Arab atau bahasa Indonesia sih? Ya kan konteksnya bukan di bahasa. Bukan bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya kan. Gini. Konteksnya dulu kan kita sekolah kita membaca huruf Latin A B C D E F G, betul? A B C D E F G, betul nggak? Biar nggak terlalu melebar, kita nggak usah bahas masalah ejaan SD segala macam. Iya, karena kamu mengatakan bahwa di dalam Injil ada Allah. Di dalam terjemahan Injil itu nggak ada kata Allah, yang ada kata Allah, dan kata Allah itu diterjemahkan dari Elohim atau diterjemahkan dari kata Theos, bukan diterjemahkan dari alif lam lam ha. Biar kita nggak debat kusir, Suneo. Kan persepsi. Kok persepsi? Ya, itu kalau biar nggak debat kusir, kita tuh debatnya itu diselesaikan gitu loh. Coba silakan. Nanti kiranya ini langsung di-cut, dikeluarin. Oke, silakan. Itu kan nggak enak kesannya. Nah, nanti saya cari dulu ya.
Saya tuh semalam udah searching. Carilah. Cuman di HP sih. Kalau bukannya di sudah HP, disiapkan dari tadi. Aduh. Yesus menyebut sudah semalam. Cuman sayang sekali tadi saya minimize nggak bisa sih. Jadi di situ intinya gini Bang Edis ya. Nah. Matius 11 apa 14 saya lupa itu semalam itu ayatnya itu. Jadi menyatakan di situ bahwasanya ya Tuhannya Yesus itu ya Allah gitu loh. Atau ejaan Bang Edis Allah lah gitu. Allah maksudnya Allahnya orang Islam. Ya, tapi Sungguh nekat yang nyata. Enggak apa-apa. Jadi terserah Bang Edis mempersepsikannya seperti apa. Ya. Bukan mempersepsikan seperti apa. Gini loh, yang jadi problem itu ketika kita membaca terjemahan, kita harus melihat ini diterjemahkan dari bahasa aslinya apa, biar kita nggak salah paham. Begitu loh. Ya makanya itu, Bang Edis. Kata Allah di dalam terjemahan LAI itu diterjemahkan dari kata theos, bahasa Yunaninya. Theos diterjemahkan jadi Allah. Elohim diterjemahkan jadi Allah. Dan Allah bacanya bukan Allah. Nah, orang Muslim ketika membaca terjemahan Al-Quran, ada di situ kata Allah juga. Tetapi itu diterjemahkan dari alif, lam, lam, ha. Betul nggak? Ya, yang dikasih. Iya, jadi Allah di dalam Quran dengan Allah di dalam terjemahan LAI itu nggak sama. Biar kita ini nggak debat kusir. Silakan. Ya silakan Bang Edis berpendapat seperti itu. Kusir. Gitu. Tapi kalau jadi menurut Anda nih, kata Allah itu ada di dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani? Nah, kalau dalam bahasa jelas beda. Kalau dalam ya berarti sosoknya Ibrani, berbeda dong. Gini Bang, penjelasan sosok atau bentuk lah, itu kan beda-beda. Contoh aja lah kalau mobil, bahasa Indonesianya mobil, bahasa Inggrisnya car, apalagi, tapi tujuannya tetap di mobil kan? Penyebutan mobil. Itu kan penyebutan kata benda. Kalau penyebutan sosok? Ya walaupun sosok, walaupun benda kan tadi yang dipermasalahkan Bang Edisnya kan di bahasa. Oke, berarti menurut Anda, ketika umat Muslim menyebutkan Allah, itu yang dimaksud itu adalah YHWH itu, Yehova. Bukan seperti itu. Ngemis Tuhan lagi kan mereka ini. Mereka ini kerjanya tukang ngemis Tuhan, minta Tuhan dong. Tolong dong, samain dong Tuhan di dalam Quran dengan Tuhanmu dong, tolong dong please. Please, tolong Tuhan kami samakan dengan Tuhanmu, tolong. Karena kami aslinya nggak punya Tuhan. Orang Islam udah ngemis Tuhan sama kita teman-teman, ngemis. Mereka sudah mengemis Tuhan. Orang Islam mengemis supaya Tuhannya sama dengan Tuhan di dalam Bible. Bagaimana ini? Aduh, sudah tidak punya Tuhan mereka tahun 2025. Berat. Tapi saya naikkan dulu satu Muslim ya, sebentar. Apakah dia setuju denganmu? Sebentar. Ini biar saya setuju nggak? Sebentar. Saya naikkan dulu Rian Badut, sebentar. Karena Muslim ini beda-beda. Yang satu ngemis-ngemis Tuhannya, yang satu lagi bilang bukan, Tuhan kami Tuhan sendiri. Coba sebentar, saya naikkan dulu. Rian, silakan Rian, nyalakan kamera Rian. Rian, apakah kamu setuju Rian kata Allah itu? Halo, gimana? Oke, apakah kamu setuju kata alif lam lam ha itu yang kalian panggil Allah? Makasih Bang Toyo, makasih. Yang kalian panggil Allah itu, kalian ingin menyamakannya dengan Tuhan di dalam Injil, di dalam Bible? Tidak setuju. Nah, debat dulu kalian dua, coba nyalakan kamera.
Satu nggak setuju, yang satu ngemis-ngemis Tuhan, yang satu bikin Tuhan sendiri. Coba silakan. Silakan Rian, nyalakan kamera. Halo Rian. Nyalakan Bang Rian. Oke. Halo Bang. Gimana Bang? Begini. Tadi ini Bang Suneo yang di atas ngomong begini. Ini tadi bahas apa sih? Aku nggak tahu loh. Iya, gimana? Terus. Dia bahas mengenai alif lam lam ha itu, Allah itu adalah Tuhan di dalam Alkitabnya orang Kristen yang disebut dengan YHWH atau Yehova. Yahweh, begitulah ya. Itu Bang Unyeng rujukan dari mana Bang? Nah, silakan. Kitabnya apa Bang? Nah gini, Mas Rian ya, kalau rujukan saya atau yang jadi rujukan saya dalam menyampaikan itu bahwasanya menyebut atau mempersepsikan bahwasanya Tuhannya orang Kristen dalam konteksnya yang Allah ya, bukan yang Tuhan Yesus, Roh Kudus segala macam, yang Allah. Allah terus, karena kan pertanyaan si Bang Edi semalam itu kan Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Islam itu sama tidak? Kalau saya menyebutnya sama, karena apa? Yesus itu beriman kepada Allah. Seperti ini, saya sudah dapat nih. Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Oke lah, kalau Bang Edis menyebutnya Allah, silahkan. Gitu. Tapi kita sebagai orang Muslim, orang Islam, ejaan dalam bahasa Arab, Allah itu juga dituliskan dengan harokat fathah. Ya betul kan Mas Rian? Betul kan? Betul. Kalau secara bahasa Latin, itu bahasanya Allah. Karena kita ejaan Arab, makanya bahasanya Allah. Ada beberapa itu nggak kita bahas lagi tadi Suneo. Yang kita bahas. Nanti dulu Bang Edis. Nanti kalau saya sudah selesai, silakan Anda menanggapi. Jadi yang dipermasalahkan Bang Edis ini kan bahasa, konteksnya. Kalau dalam sisi ketiga ini kan bahasa, konteksnya. Kalau dalam sisi di sini di dalam kitab apa itu namanya Bible apa Injil lah nyebutnya ya. Kalau saya tahunya Injil gitu kan. Di Yohanes 20:2:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Itu hanya bagian-bagian dari itulah yang saya tahu, karena saya nggak mendalami juga kan, hanya karena konteksnya semalam membahas itu makanya saya cari-cari. Nah, yang membedakan, baru ini yang membedakan. Yang membedakan, Bang Edis, ya kan, Yesus dituhankan. Kalau kami sebagai umat Muslim tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan. Begitupun yang kami imani, entah kalau Bang Edis menyatakan beda atau tidak ya, antara Yesus dan Nabi Isa itu beda atau tidak. Karena kalau di dalam Islam, Suneo, yang kita bahas itu, apakah Allah yang ada di dalam Quran itu merujuk kepada Allah yang ada di dalam Bible? Kalau menurut saya beda Bang. Kalau Tuhannya sama, buat apa agamanya beda-beda? Nah itu bagus tuh Rian. Kalau sama kenapa beda? Itu silakan. Agamanya beda-beda Bang. Makanya kan gini. Kalau pertanyaan Mas Rian, kita sesama Muslim mungkin berbeda pendapat nggak masalah. Iya nggak apa-apa. Menurut saya, kenapa kok kalau Tuhannya sama beda-beda gitu? Nanti dulu kalau Tuhannya sama beda-beda, karena mungkin Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu kan pada abad 7 Masehi. Suneo, kok kita jadi nggak fokus? Islam, gitu. Suneo, kita ini membahas apakah Allah itu yang ada di dalam Quran itu merujuk kepada Allah yang ada di dalam Alkitab. Itu yang kita bahas. Iya Bang, kalau misal rujukannya ke Alkitab berarti ajarannya harus sama dong Islam sama Kristen. Nah iya, makanya saya bilang ini Suneo ngemis Tuhan. Ngemis. Nanti dulu, boleh saya jawab? Boleh Bang. Dari tadi itu yang pengen saya tunggu-tunggu. Gimana? Mas Rian,
kita harus sama persepsi. Kalau kata-katanya Mas Edis itu Allah yang di Quran merujuk kepada yang di Bible, salah. Lah ya salah, betul loh. Terus tadi kamu bilang itu sama, sekarang beda. Lah ya salah, betul. Aduh, kadang sama, kadang beda. Gimana sih? Iya Bang, betul Bang. Bukan merujuk. Yang dirujuk ke Alkitab itu nggak sama, betul. Nggak sama Bang. Kalau menurut saya gitu loh. Oke, Sunio, sekarang berarti jawaban sudah berubah. Tadi sama, sekarang beda. Gini loh, maksudnya tuh ya. Al-Quran itu terus bukan kok merujuk sama Injil, bukan gitu loh. Aduh, Muhammad ini coba Sunio kecil dulu bawah. Muhammad ini kepala saya Sunio. Aduh, udah. Saya kamu nggak jelas orangnya Sunio. Tapi betul Bang, ya Tuhannya beda-beda pasti Bang. Kalau sama berarti ajarannya harus sama Bang. Oke. Jadi kesimpulannya Rian, bahwa Tuhan yang dibahas di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi dan Nasrani. Betul, beda. Beda. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat. Pokoknya beda kena partil, sama-sama kena martil juga. Baik. Nah, emang kenapa? Oke, saya akan tunjukkan. Bahwasanya memang agama Islam itu membingungkan. Baik ya, saya akan tunjukkan. Tergantung orangnya Bang, bikin bingung apa enggak Bang? Oke, baik, saya akan tunjukkan ya. Iyalah. Sebentar ya. Wah, yang komentar semua ini. Pendukungnya di semua ini. Bentar. Mana Bang? Jangan tidur Bang. Malah tidur Bang. Iya, kan saya lagi bukakan dulu. Oh. Itu ada di dalam surat. Sebentar. Bentar ya, sabar ya. Surat. Sebentar, sabar ya. Maju kena, mundur kena. Iya, memang begitu. Kemarin aku kopal sama Bang Edis yang DM aku, yang hujat aku banyak loh Bang. Masa? Gara-gara apa? Dikiranya aku di dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 46, saya balikan dulu kamera saya ya. Biar Anda melihat sendiri. Tadi Anda bilang beda ya, Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Nasrani tidak sama dengan Tuhannya orang Islam. Oke? Ya. Oke. Baik. Apa pernyataan Al-Quran ya? Kita lihat. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Ya. Oke. Dikatakan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ahli kitab siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Iya, betul. Oke, jangan kamu mendebat mereka, melainkan dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah. Jadi orang-orang Islam disuruh berkata kepada ahli kitab. Apa yang suruh kalian katakan? Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, betul? Satu ya. Nah, berarti di sini orang Muslim mengemis supaya Tuhannya orang Muslim sama dengan Tuhan ahli kitab, betul? Enggak gitu Bang, gini Bang. Al-Quran datang itu untuk menyempurnakan agama Bang. Sebentar Bang, tadi Anda bilang, sebentar, saya ulangi lagi sedikit. Tadi Anda bilang Tuhannya orang Islam berbeda dengan Tuhannya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, betul? Sementara Allah memerintahkan umat Muslim untuk berkata, katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, betul? Betul. Berarti di sini Al-Quran mengklaim nggak bahwa Tuhannya orang Muslim sama dengan Tuhannya ahli kitab?
Sebenarnya sama, tapi kan Al-Quran itu datang untuk menyempurnakan, Bang. Gitu, Bang. Musmet. Nah iya, sekarang ini Bang. Sekarang ini saya tanya Bang ya. Ada dua pemerintahan, Orde Lama sama Orde Baru. Mungkin nggak Orde Lama dikritik sama Orde Baru? Kan seperti itu Bang. Orde Makanya Lama sama Orde Baru. Mungkin iya, berarti Orde Baru kan merevisi yang Orde Lama agar supaya lebih baik, kan gitu Bang. Datangnya Al-Quran seperti itu Bang. Orde Lama. Kita bukan bicara kritik-mengkritik. Kita berbicara mengenai apakah Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhannya ahli kitab Yahudi dan Nasrani, betul? Iya, itu kan menurut Taurat sama Injil kan. Lalu terus Al-Quran datang untuk menyempurnakan itu. Bingung ya? Bingung saya. Gini. Saya gimana ya, ada pasir gimana nih, saya lompat. Gimana Bang? Menurut Anda tadi, Tuhannya orang Islam tidaklah sama dengan Tuhannya, Tuhannya orang Islam kan Allah. Tidak sama dengan Tuhannya orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya. Sama atau tidak? Tidak. Tidak sama. Sementara ayat tadi berbicara bahwa kalian diperintahkan, katakanlah kepada ahli kitab itu bahwasanya, apa katanya? Katakanlah, coba baca. Ya, katakanlah. Apa? Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Terus? Tuhan kami dan, wah, baterainya habis. Dan Tuhanmu adalah satu. Nah, tadi katanya beda. Sekarang satu. Lah tapi tadi dia bilang sama, kok salah Bang? Ya makanya saya bilang salah kena palu, benar kena palu. Musmat. Kok bisa ya? Ya makanya saya bilang orang Islam Tuhannya yang mana dulu, nggak jelas. Kalau saya tetap Allah Bang. Iya, yang dimaksud Allah itu merujuk kemana? Apakah Allah itu merujuk kepada Tuhan yang ada di dalam Bible atau Tuhan sendiri? Kalau Tuhan sendiri, kenapa kok disama-samakan dengan Tuhan yang ada dalam Injil? Muhammad. Oke, gini, Bang Rian, nggak usah mumet-mumet. Gak usah mumet. Saya udah ada tulisan background bagus nih. Gimana kalau 2025 ini sudah waktunya meninggalkan agama Islam. Tuh. Terima kasih. 2025 sudah waktunya lock out dari agama Islam. Yuk, gimana? Saya ajak nih. Yuk, lock out dari Islam, login ke Kristen. Gimana? Ayo. Tidak Bang. Nanti kalau tidak Tuhannya siapa? Bingung. Ya Allah. Sebentar Bang bilang Tuhannya Allah. Sebentar Allah disama-samain dengan Tuhannya yang sebelumnya. Kalau saya Allah tetap Allah Bang. Gimana? Oke lah, baiklah. Intinya saya cuma mau bilang begini Bang. Allah itu adalah Tuhan sesembahan orang Quraisy. Para penyembah berhala di Ka'bah ketika itu. Coba nih saya tanya sama Anda. Waktu Muhammad dulu ketika dia lahir sampai berumur 39. Orang-orang di sukunya, bangsa suku kaumnya Muhammad itu kan orang Quraisy, betul? Mereka menyembah siapa di sana? Mereka berbakti kepada siapa di Ka'bah itu? Berhala. Kepada berhala. Nah, betulkah kata Al-Quran bahwasanya Allah itu Tuhan negeri Mekah? Betul. Ya iya. Kalau Allah Tuhan negeri Mekah, artinya Allah itulah yang diibadahi oleh suku bangsanya Muhammad, yakni orang-orang Quraisy, betul? Betul.
Iya, nabi-nabi terdahulu tidak ada yang berbakti kepada Allah. Yang berbakti kepada Allah itu adalah kaum keluarga sukunya Muhammad. Iya, karena datang Nabi Muhammad kan untuk menyempurnakan itu, Bang. Untuk Iya, agar supaya tidak menyembah berhala, disempurnakan Bang. ritual penyembahan itunya. Ya enggak, beda nyatanya ada sholat, Bang, ada puasa, ada segala macam, kan gitu, Bang. Iya, karena niru-niru orang Yahudi dan orang Nasrani. Artinya apa? Artinya ajaran orang-orang Quraisy itu diblender sama Muhammad, dirombak sama Muhammad, dimodif biar mirip-mirip agama Yahudi dan Nasrani. Abang salah berarti, Bang. Zaman dulu belum ada blender, Bang. Salah berarti. Di blender bukan blender pakai blender betulan, maksudnya iya, kan salah. Dicampur. Lah ya berarti kan salah. Pakai bahasa yang baik dong, Bang. Oke, sekarang begini. Kita teliti nih, dikaji secara ini, penelitian sejarah. Nabi-nabi terdahulu itu tidak ada yang berbakti kepada Allah. Bahkan mereka tidak pernah keluar kata Allah itu dari mulut mereka. Contoh, nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Daud, nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada yang berbahasa Arab. Karena kata Allah itu hanya berasal dari bahasa Arab. Coba sebutkan bahasa selain Arab yang memiliki kosakata Allah. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Artinya Allah itu memang asli buatan Arab. Coba sekarang. Di zaman Muhammad, udah ada tawaf belum? Sebelum Muhammad jadi nabi? Belum ada ya? Ada. Di zaman sebelum Muhammad lahir, mereka di sana sudah tawaf di Ka'bah itu. Cuman mereka tawaf sambil telanjang. Lalu dimodif. Iya, lupa. Iya. Dulu mereka tawafnya telanjang. Dimodif sama Muhammad. Sekarang pakai kain ihram. Dulu mereka juga lari-lari. Safa Marwah itu. Bahkan dulu di zaman Muhammad, orang-orang itu masih merasa berdosa. Melakukan ritual itu. Lari antara Safa dan Marwah itu. Cuman kata Muhammad, oh itu nggak berdosa. Ini saya tunjukin ayatnya. Ya. Dia nggak berdosa, tapi kan dibetulin biar bener gitu loh, Bang. Tadinya telanjang, sekarang pakai kain ihram. Gini loh. Di zaman Muhammad, orang-orang itu tahu bahwa ritual-ritual di Ka'bah itu berdosa. Karena apa? Mereka tahu itu ajaran penyembahan berhala. Cuman sama Muhammad, oh nggak apa-apa itu. Nih, saya tunjukin ayatnya. Saya tunjukin. Iya, Bang. Saya tahu, Bang. Sebentar. Saya udah tahu sebenarnya. Bentar ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Jadi di zaman Muhammad, orang-orang itu ragu-ragu. Aduh, ini kan ajarannya orang Quraisy penyembah berhala. Nah, sama Muhammad, oh nggak apa-apa. Nih, saya balikin kamera saya. Dulu mereka mengira itu berdosa. Nih, kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, Bang. Oke, Al-Baqarah 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya. Karena dulu mereka berpikir, udah tahu mereka itu ritual penyembahan berhala. Kata Muhammad, nggak apa-apa, nggak dosa itu nggak dosa. Nih, ya kan? Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Coba, kenapa di sini ada kata tidak ada dosa baginya mengerjakan syai di antara keduanya? Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ini memang ritual orang-orang Quraisy terdahulu, para penyembah berhala. Nah, makanya saya bilang Bang Muhammad itu memang membuat agama baru, agamanya orang Quraisy dimodif. Makanya, yuk saya undang, yuk lock out dari Islam, login Kristen. Ayo gimana?
Jangan lama-lama. Ayo, gimana? Oh, harus dipikir secara matang-matang, Bang. Oke, baik. Jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Artinya, ini menjadi modal bagi Anda untuk berpikir dan mencari kebenaran. Betul? Tapi gini, Bang. Gimana? Ini kan bukan sekedar obrolan omong-omong kosong, tapi kan ini belajar juga, Bang. Jadinya kalau yang benar-benar cari kebenaran ya kita debat, tidak perlu pakai emosi gitu, Bang. Betul, kita argumen pakai data. Betul. Cuman kan yang terjadi sekarang ini kebanyakan orang-orang muslim naik ke sini kan marah-marah. Tuh, kalau saya tidak, Bang. Santai, Bang. Nah, berarti Anda orangnya terbuka. Artinya Anda menerima sesuatu yang baru untuk difikirkan, untuk dikaji ulang. Betul ya? Begitu. Justru nanti ketika Anda menemukan jawabannya bahwa Islam benar, berarti iman Anda semakin kuat. Tetapi pasti nanti akan Anda menemukan jawabannya, pasti Anda keluar dari agama Islam. Ya belum pasti juga, Bang. Kok situ malah kayak Nabi, Bang. Biarkanlah waktu yang menjawab itu. Artinya apa? Nanti kalau Anda sudah menemukan jawabannya, itu nggak satu ini aja. Seperti kita ini seperti puzzle ini. Jadi kita susun nanti ketemu jawabannya. Gini. Tapi memang gini, Bang. Maaf, potong dulu, Bang. Tapi memang dari mulai bulan 5 bulan 6 bulan yang lalu lah saya nonton, memang banyak orang-orang yang mengklarifikasi orang Islam itu. Ada satu video itu sampai tak simpen videonya, satu keluarga itu, loh kok ternyata seperti ini ya sebelah gitu. Maksudnya saya nggak mau nyebutin merek ya, jangan paham betul apa yang saya katakan. Terus sampai nggak mau sholat dan segala macam gitu-gitu banyak. Satu keluarga. Tergantung orangnya juga, Bang. Gitu. Sebentar. Ada satu keluarga Bang. Akhirnya tidak mau sholat lagi. Ada. Gara-gara nonton Anda, berarti Anda menyesatkan ini. Iya, dalam perspektif orang Islam saya menyesatkan, tetapi dalam perspektif saya melakukan pencerahan. Artinya mereka sudah kembali ke jalan yang benar. Tinggal sedikit lagi mereka akan meninggalkan Islam, log out dari Islam, kemudian login ke Kristen. Begitu, Bang. Iya, Bang. Tapi Bang, tidak semua yang apologet seperti ini tuh punya bahasa-bahasa yang bagus. Ya enggak Islam, enggak Kristen, pasti oknum ada yang seperti itu. Tapi harus terserah mereka. Oke, sekarang begini. Bang, makasih Ben Syagian, makasih. Begini, ketika Anda mempelajari agama Islam, betul tidak bahwasanya dulu waktu Muhammad baru-baru jadi nabi, baru-baru mengaku nabi, dia itu sangat benci dengan Ka'bah. Iya, benci. Iya, sampai-sampai kiblatnya itu dipindahkan ke Masjidil Aqsa, ke Yerusalem. Karena memang Muhammad tahu bahwa tempat itu bukan kiblat, tempat itu tempat penyembahan berhala. Itu pertama Muhammad. Cuman gara-gara Muhammad kecewa, orang Yahudi tidak mengaku dia nabi, akhirnya kiblatnya dibalikin ke tempat penyembahan berhala itu. Makanya umat Islam yang awal, ya, kaum muhajirin itu, orang-orang yang berhijrah bersama dengan Muhammad itu, pertama kalinya mereka tahu itu dosa, mengerjakan Safa Marwah itu lari-lari, kemudian tawaf. Mereka berkata bahwa itu perbuatan dosa. Setelah Muhammad membalikkan kiblatnya, dibilang, oh nggak apa-apa, itu tidak ada dosa mengerjakannya. Terus ada beberapa hal juga yang menurut saya ini nggak pansos ya, walaupun kita WA, aku juga cerita seperti ini. Yang masalah menikah itu loh, menikah lebih dari satu dan cerai dengan mudahnya gitu. Karena saya merasa saya juga lahir dari seorang perempuan, jadi kalau ada yang seperti itu memang ya kurang setuju. Gitu. Bukankah dalam agama Islam seperti itu, Bang? Cerai tinggal talak saja. Aku ceraikan kamu. Tapi kan ternyata udah cerai kan? Tergantung naluri, Bang. Tergantung naluri kita. Kalau kita tidak menyetujui itu ya kita nggak mungkin melakukan itu, Bang. Iya, tetapi kan itu memang di dalam ajaran agama Islam seperti itu. Kawin, cerai, kawin lagi, cerai lagi. Bahkan kata Abdul Somad, selama masih 4, nggak masalah. Bisa ceraikan lagi. Ini ceraikan lagi. Betul kan?
Betul nggak? Iya memang gitu, kebanyakan di lingkungan saya juga seperti itu. Iya, jadi makanya Bang, ini kembali kepada hati nurani, bisikan hati nuranimu, supaya apa? Supaya Anda sendiri merenung-renungkan, menimbang-nimbang dalam hati mana yang benar. Saya hanya menyuarakan, mari tahun 2025 sudah waktunya Bang, lock out dari Islam dan login ke Kristen. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Jadi semoga saya ada satu pengalaman Bang, sebentar aja. Apa itu? Satu pengalaman. Dulu waktu di Jakarta, ini nanti pasti yang DM saya makin banyak Bang. Kemarin aku dikiranya pro sama TV itu yang DM saya hujat banyak banget, tapi nggak masalah. Yang namanya cari kebenaran atau belajar itu sampai kita mati. Saya dulu pernah Bang di Jakarta, karena saya kerja sama orang Nasrani, orang Medan kalau nggak salah, ada marganya itu waktu itu. Semuanya itu nonis, Kristen semua. Itu dulu tuh sempat saya dimintain tolong bawa mau ada ceramah atau gimana gitu di gereja kan. Terus saya disuruh bawa salib ke gereja tuh menyambut orang baru di sana tuh luar biasa Bang. Luar biasa. Pernah aku tapi kan masa salib dibawa-bawa maksudnya? Enggak, maksudnya kan mau ada ceramah apa gitu aku nggak paham, tapi disuruh bawa salib untuk bahan ceramah atau gimana gitu. Itu waktu itu ada acara kayak ceramah anak-anak muda malam minggu gitu loh Bang. Gitu. Oke. Terus? Dan mereka ketika aku masuk ke sana itu penyambutannya luar biasa gitu loh Bang. Kayak menemukan saudara lama gitu-gitu loh. Pokoknya akrab gitu-gitu segala macam. Kalau di Islam nggak ada seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Oke gitu sih Bang. Oke. Makin banyak yang menghujat saya Bang. Gitu aja. Ya, kebenaran itu Anda sendiri yang memilih, bukan ditentukan orang lain. Oke. Gitu ya, saya turunkan. Terima kasih Bang Rian. Ya, teman-teman, yang penting sudah kita sampaikan ya. Masalah dia nanti menerima atau enggak, itu juga nggak bisa kita paksa-paksa. Artinya, kesadaran dia sendiri nanti. Kalau dia memang betul-betul mencari kebenaran, merenungkannya, pasti dia akan meninggalkan agama lamanya dan dia akan menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Oke, kita lanjutkan. Ada Bidadari Official. Apakah ini adalah Yuni? Coba. Oh, bukan. Kupikir tadi Bidadari si Yuni. Selamat siang, Bidadari Official. Muslim, Bang? Alhamdulillah, saya Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Oke, jadi begini, Dis. Saya pengen tahu, apa itu Yesus? Maksudnya? Apa itu Yesus? Benar. Apa itu Yesus? Yesus itu apa? Yesus Tuhan atau manusia? Itu pertanyaan saya. Bang, nonton lagi ya di video-video saya, ada di situ di profil, kemudian klik nama saya di situ. Ada link TikTok, link YouTube, silakan nonton di situ. Enggak, dikarenakan begini, ente kan selalu menghujat Nabi Muhammad. Seakan-akan agama Islam ini apa ya? Dongeng. Sedangkan Kristen juga dongeng. Maksudnya gimana Bang menghujat Muhammad? Maksudnya gimana? Enggak, jadi begini. Ente kan mengajak orang untuk masuk ke agama Kristen. Apakah itu salah? Ya menurut saya salah. Salahnya gimana? Bang, kita jangan ketika orang Muslim mengajak orang supaya masuk Islam berdakwah, apakah itu salah? Berdakwah dengan cara apa? Bukan, jangan caranya dulu. Ketika seorang Muslim mengajak orang lain non-Muslim supaya menjadi Muslim juga, apakah itu salah? Ya tidak salah. Cuman kan dengan sementara kok saya salah? Memang mereka ini maunya sendiri ya. Kalau Muslim mengajak orang non-Muslim menjadi masuk Islam, oh itu namanya dakwah, saudara-saudara. Itu adalah menjalankan ajaran syiar kita supaya kita membuat semua orang memeluk agama Islam. Sementara kalau saya begitu, sebaliknya,
Kalau saya mengajak orang Muslim supaya meninggalkan agama Islam dan masuk Kristen, dibilang katanya saya salah. Ini gimana sih, maunya gimana, Bang? Coba silakan. Kalau di agama saya kan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh cinta damai. Bohong yang nyata. Coba nih. Alamin itu Islam yang cinta, penuh kasih sayang dan juga penuh damai. Bukan rahmatan lil alamin, Bang. Rahmat bagi kelamin. Nggak percaya dia ini. Aduh, nggak percaya. Sebentar. Sekarang saya tanya. Gimana? Anda mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam, kasih sayang. Saya akan tunjukkan. Jika Anda bertemu dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, apakah Anda harus berkasih sayang kepada mereka? Iya, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Baik, saya akan tunjukkan hadisnya. Bedakan klaim dengan fakta. Saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Nih, apakah orang Islam diajarkan seperti yang diajarkan oleh bidadari ofisial? Kita tunjukkan ayatnya. Saya balikan dulu kamera saya, Bang, ya. Kalau saya ngomong pakai dalil, Bang. Saya nggak ngomong asal-asal cuap-cuap. Baik. Saya ngomong pakai dalil. Baik. Oke. Lihat ya, Bang, ya. Bagaimana jika seorang muslim bertemu dengan non-muslim? Oke. Kelihatan? Ya. Oke. Apa dikatakan di sini? Nih. Mana tuh? Apa dikatakan? Ya. Janganlah engkau mendahului orang yang... Bentar. Saya tunjukkan hadis yang lengkapnya. Yang lengkapnya, biar nggak sepotong-sepotong ya. Potong-sepotong. Nih. Kita akan tunjukkan dalil yang lengkap supaya tidak menjadi dia salah paham ya. Dari hadis dari website Muslim sendiri ya. Nih. Oke. Ini hadisnya yang panjangnya ya. Dari Abu Hurairah. Ya, itu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Dan jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan, maka sayangilah mereka, betul? Betul. Lanjutin. Maka apa? Desaklah dia ke jalan yang sempit, kok sayangilah. Kita begini. Kita seharusnya memahami apa itu hadis tersebut dan juga kita harus meneliti. Hadisnya palsu. Ya enggak palsu, itu hadis hadis riwayat Sahih Muslim, Bang. Sahih Muslim 2167. Itu iya benar. Oke, berarti diajarkan untuk menyayangi sesama manusia atau untuk mendesak mereka ke jalan yang sempit? Mendesak dalam arti apa? Jikalau dia itu masih di jalan kesesatan, ya harus kita desak secara apa? Secara supaya dia itu paham. Ini bukan jalan kesesatan ini loh. Janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Dan jika kalian bertemu salah seorang dari antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke bagian yang sempit. Oke. Desak dia ke jalan yang sempit itu dalam arti apa? Itu ada dasar. Supaya dipepet, Bang, jalannya, dipersempit jalan mereka, disusahkan hidup mereka. Ada seperti itu. Oke, baik, kita akan tunjukkan lagi. Baik. Oke nih. Baik. Saya akan tunjukkan kepadamu di dalam Al-Qur'an ya. Kalau hadis dibilang mereka itu hadis palsu. Baik, kita tunjukkan surat Al-Fat
Ayat yang ke-20, ayat yang ke Bentar. Ya. Ayat yang ke-29. Surat Al-Fat ayat 29 ya Bang ya. Oke, kelihatan Bang? Oke, betul nggak ini surat Al-Fat 29? Ya. Oke. Baik, kita bacakan ya. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, dengan Muhammad adalah keras kepada orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Betul? Ya. Artinya umat muslim berkasih sayang kepada orang-orang muslim saja. Betul? Ya tidak toh. Ini coba baca ayatnya. Coba baca ayatnya. Anda harus mengetahui dulu kafir itu apa. Kafir Bang, itu pertanyaan saya begini. Menurut Al-Quran yang ke jalan kesesatan itu orang makanya kafir. saya bilang teman-teman, dia ini Islam tapi nggak ngerti ajaran agama Islam. Saya ulangi lagi ya Bang ya, pelan-pelan Bang. Saya ulangi lagi Bang, pelan-pelan Bang. Menurut Al-Quran, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu sifatnya kepada orang kafir keras atau lembut? Keras itu. Keras, tetapi berkasih sayang sesama mereka, sesama muslim, betul? Ya. Nah, jadi menurut Anda tadi Islam itu rahmat bagi semesta alam atau rahmat bagi sesama muslim? Itu ditulis tetapi berkasih sayang sesama mereka. Mereka siapa? Ya mereka kita sesama umat, memanusiakan manusia, Dis. Buset. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan, apa itu? Enggak kelihatan saya itu. Bersama-sama dengan dia. Dia di sini siapa? Dia. Siapa dia ini? Dia. Coba diulang lagi. Enggak kelihatan itu. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dia siapa? Orang-orang yang bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, adalah? Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Ya benar itu, Dis. Apa yang salah di situ? Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Siapa sesama mereka ini? Ya sesama kita dengan orang yang kafir itu, kita harus saling menyayangi. Kita tidur dulu. Ya, tidur, mandi lumpur sana, mandi lumpur. Aduh, ini loh, keras kepada orang kafir, berkasih sayang sesama mereka, sesama pengikut Muhammad tadi. Aduh, kalau udah pasir nih, saya guling-guling nih, saya di pasir, nih lompat-lompat saya di pasir nih. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Makanya saya punya background ini. Ini keridoan background ini. Ini tanda seorang muslim tuh kayak begini. Ini loh. Inilah tanda muslim. Menurut Al-Quran, kalau orang betul-betul muslim, betul-betul bersama-sama dengan Muhammad, tanda-tandanya adalah jidatnya gosong dan keras. Menurut betul bersama-sama gosong dan keras kepada tapi berat-berat. Ketika saya memberitakan seperti ini, teman-teman, banyak orang mengira saya ini mengada-ngada. Karena masih banyak orang di luaran sana berpikir bahwa Islam itu mengajarkan sifat yang lembut sesama. Supaya kita saling mengasihi sesama. Itu harapanmu. Kenyataannya bukan seperti itu. Gimana? Nah, naik lagi dia. Enggak kapok-kapok.
loh Bang Edis yang ganteng. Itu kan kita harus memahami dulu konteks kafir itu apa di situ, dalam konteks mengajak orang kafir untuk bersama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayang. Tadi kan kamu mengklaim bahwasanya agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia, betul? Benar. Mana ayatnya? Sebentar dulu. Masih Google saja. Ya besok kalau udah ketemu kesini lagi. Masih Google. Kalau udah ketemu kesini lagi. Aduh. Udah berapa jam kita sekarang? 1 jam 15 menit. Kita iklan dulu ya. Teman-teman. Kalau iklan jangan lari ya. Ya, teman-teman sekalian, pemirsa Edis TV, dimanapun teman-teman sekalian berada. Teman-teman sekalian, saya infokan ya teman-teman ya. Pembelian atau pengadaan rumah apologet kita itu sudah berlangsung teman-teman. Ya, tinggal balik namanya saja. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, saya infokan bahwa bulan Desember itu adalah bulan terakhir kita, teman-teman. Jadi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, mari teman-teman, karena ada kekurangan sekitar 9% lagi, teman-teman, mari kita support, kita dukung ya untuk mensukseskan ya supaya yang 9% ini kelar lah bulan Desember ini teman-teman. 9% itu akan kelar semua bulan Desember. Tetapi teman-teman, bagaimana itu bisa terjadi kalau kita tidak bersatu padu ya teman-teman ya, supaya itu semuanya kita lunasi. Itu semuanya Desember sudah terkumpul semua, masih kurang sekitar 9% lagi. Jadi kalau teman-teman tergerak hati, teman-teman ikut mensupport ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support lewat situ. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya teman-teman, cekrek supaya nanti tidak kehilangan kontaknya. Mungkin di antara teman-teman ada yang lagi nonton sambil kusruk, gosok biasanya lagi nyikat-nyikat baju, ya kan? Atau teman-teman yang lagi gongsreng telur dadar, ya coba lihat dulu ke HP sebentar, tangkap layarnya, screenshot layarnya biar nanti tidak ketinggalan. Nah teman-teman yang nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan. Silakan teman-teman juga bisa melihat informasinya di tulisan berjalan itu. Ada PayPal juga ada, Zelle juga ada. Ya teman-teman ya, kita harapkan teman-teman bulan jalan. Silakan ada kan teman-teman. Nah, kita tutup. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi kadurun-kadurun yang tidak suka, ya deritamu. Ya. Oke, kita balikan lagi kameranya. Silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar diskusi lintas agama, kita bisa lanjutkan kembali. Oke, ada DPC Kesti. Oke, DPC. Oke, DPC. DPC ini Dewan Perwakilan Cabang atau Dewan Pimpinan Cabang, saya nggak tahu. Dari zona yang dia masuk, salah satunya masalah pertahanan. Jangan sampai. Bang, suara abang masalahnya ada bang. Pulang ke Indo. Bang, suara abang itu loh bang, ada backgroundnya bang. Nah, silakan nyalakan kamera. Udah hilang sekarang. Nyalakan kamera dulu, Bang. Pulang ke Indo. Bang, kameramu nyala dulu, baru ngomong. Saya akan dengarkan permintaanmu apa, silakan. Kamera nyalakan dulu. Nah, lari gimana sih, bro?
Saya heran loh dengan kadrun-kadrun ini. Naik bukannya membantah, malah lain-lain segala macam dibahas. Coba, kalau kamu naik ke sini, itu berikan sebuah kata-kata yang mematahkan semua argumen saya. Itu yang dinanti-nantikan. Gara-gara nggak bisa jawab, darahmu halal. Memang sudrun. Herman saya dengan para sudrun ini.